Kaya harta, kaya pengetahuan, apalagi kaya perbuatan. Kaya perbuatannya. Ada orang yang namanya filantropis atau orang yang suka memberi sana sini, dermawan. Donatur sini, donatur sana. Saya nggak bicara tentang gereja, saya bicara tentang masyarakat. Dia yang bangunkan ini, bangunkan library, perpustakaan, bangunkan ini, lalu namanya ditulis di sana. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, itu kebanggaan sementara. Kalau percuma kalau namanya nggak tertulis dalam kitab kehidupan. Sebab hormat dari manusia itu bisa dibeli, hormat dari Allah itu harus terjadi lewat kehidupan yang diubahkan. Ada orang yang kaya perbuatannya, baik sih, lebih baik orang baik daripada orang jahat. Tapi dua-dua kalau tanpa Yesus tidak akan diselamatkan. Karena Adam sudah makan buah dari buah pengetahuan yang baik maupun yang jahat dari pohon yang sama. Tapi kalau saya suruh menghadapi orang baik atau orang jahat, saya hadapi orang baik aja lebih baik daripada hadapi orang jahat. Tapi orang baik dan orang jahat sama-sama gak bisa masuk surga lewat kesalehan mereka. Kaya perbuatan itu satu hal lah. Baiklah berbuat amal. Saya rasa itu penting, malahan menurut saya banyak orang Kristen terlalu surgawi, kurang amal sosialnya. Saya rasa kita perlu imbang ya. Kita perlu imbang. Namun demikian, yang sebenarnya disebut kaya di mata Allah itu yang tipe keempat. Kaya hatinya. Itu dulu. The heart. Di hatinya ini Yesus memerintah. Yesus di tengah. Yesus segalanya. Nomor satu, dia Alfa dan Omega. Yesus yang punya kata pertama, Yesus yang punya kata terakhir. Apa-apa tanya Tuhan dulu, menurut Tuhan seperti apa. Terakhirnya, siap terima perintah. Kaya hatinya, nah inilah yang tidak dimiliki oleh Nabal, karena dia bebal. Hatinya itu mati. Nanti by the way saya kasih bocoran, Nabal matinya gimana. Alkitab mengatakan hatinya membatu. Persis seperti hati rohaninya, jantungnya pun akhirnya begitu, mengikuti kerohaniannya yang mati. Nabal itu mati disebabkan karena hatinya membeku. Mungkin hari ini di ilmu kedokteran, mungkin kali ya, mungkin orang ini kena stroke. Atau mungkin serangan jantung. Jikalau bukan otaknya. 10 hari kemudian Nabal meninggal dunia. Tapi dia sempat diranjangkan dulu. Hatinya membatu. Ada 4 macam orang kaya. Alkitab mengatakan orang itu sangat kaya namun miskin di hadapan Allah. Bapak ibu saudara, bukan soal harta kaya atau miskin. Orang kaya yang jahat ada, orang miskin yang jahat juga ada. Ya. Kapitalisme itu Tuhan tidak berkenan. Komunisme Tuhan juga nggak berkenan. Itu bukan perkara berapa duit yang kau punya. Tapi seberapa banyak hatimu itu milik Yesus. Orang kaya yang melakukan kehendak Allah, Yusuf dari Arimatea. Kuburan itu mahal. Coba Anda sekarang pergi ke Yerusalem. Coba lihat di situ, kuburan itu mahal sekali. Itu hanya orang-orang kaya yang bisa punya kuburan-kuburan yang di sana ada beberapa nabi yang di depan Golden Gate atau di depan gerbang emas yang dikatakan dalam firman nanti Mesias di situ akan keluar. Dari gerbang itu akan keluar Mesias waktu datang kedua kalinya. Itu mahal sekali, nggak bisa. Itu hanya millionaires, itu hanyalah miliarder jutawan yang bisa beli itu. Yusuf dari Arimatea serahkan kuburannya di Yerusalem meskipun bukan di lokasi itu. Kepada Tuhan Yesus. Yang lainnya diam aja, semua lari itu, semua nelayan. Ini ada satu orang kaya mempersembahkan dengan resiko loh. Dia minta itu, dia sendiri bisa dibunuh. Dikiranya dia adalah golongan Yesus Kristus. Waktu itu kan Tuhan dianiaya. Dia gak takut apa disebut konspirasi, ini sekte yang baru. Orang Yahudi sangat anti. Orang Yahudi serahkan ke Romawi. Tapi dia mengambil resiko. Lihat itu ada orang kaya yang baik. Janganlah kekayaanmu menuduhmu. Janganlah kemiskinanmu menuduhmu. Kaya miskin harta. Orang miskin yang cinta Tuhan. Lazarus contohnya itu. Yang ceritanya bolak-balik sama Tuhan jadikan perumpamaan. Orang yang kaya meringkuk di dalam api neraka. Minta setetes dari jari Lazarus. Tapi orang ini yang miskin meninggal dunia. Tapi dia kaya di hadapan Allah. Dia masuk surga. Janganlah kemiskinanmu juga menuduhmu. Oh, kamu miskin ya, secara harta Tuhan tidak berkenan sama kamu. Siapa bilang bahwa perkenanan Allah itu ditentukan dengan berapa banyak harta? Perkenanan Allah itu ditentukan oleh hati. Allah itu melihat hati.
Harta bisa jadi berkat, banyak harta juga bisa jadi kutuk. Lihat itu anaknya rusak tuh, anak orang kaya itu. Tapi lihat, anak orang miskin itu mencuri dan membunuh, juga bisa jadi kutuk kemiskinan itu. Tapi kemiskinan bisa mempererat kita kepada Tuhan, membuat kita tergantung. Dan membuat kita semakin juga akrab dengan keluarga kita, semakin kompak untuk saling bahu-membahu. Kekayaan juga bisa membuat keluarga menjadi lebih menikmati kehidupan ini tanpa perasaan semua ini dalam milikku. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan menghakimi orang kaya, jangan menghakimi orang miskin. Tapi nilailah pohon itu dari buahnya. What is the fruit of your spirituality? Saya tanya sekarang pada kita semua, pada jemaat. Apakah buah kebenaranmu? Adakah buah pertobatan? Hatinya. Empat tipe orang kaya. Nabal disebut orang itu sangat kaya. Very rich, extremely rich.